Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terbatas, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula, salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis arba'in yang ke-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amri wal Ansor Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma sita. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansor al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis arba'in ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan riwayat Mansur bin Al-Mu'tamar dari Rib'i bin Hirashi dari Abu Mas'ud dari Huzaifah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sisa atsar dari ajaran Nabi terdahulu, kemudian disebarluaskan dan diwariskan dari para Nabi tersebut pada zaman mendatang. Maka hal ini menunjukkan bahwa kenabian terdahulu bisa menyampaikan perkataan ini sehingga tersebarlah di antara orang-orang hingga saat ini. Rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, malu adalah bagian dari keimanan. Juga hadis yang lain, rasa malu selalu mendatangkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya, Islam dalam keseluruhan hukum dan ajarannya adalah ajakan yang bertumpu pada kebaikan dan kebenaran. Juga merupakan seruan untuk meninggalkan segala hal-hal yang tercela dan memalukan. Seruan untuk memiliki rasa malu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah segala maksiat dan kejahatan. Di samping ini, rasa malu adalah ciri khas dari kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh manusia. Mereka melihat bahwa tidak memiliki rasa malu adalah kekurangan dari suatu aib. Kita masuk ke kandungan hadis, yaitu sebagai warisan para nabi. Rasa malu adalah sumber akhlak yang terpuji, juga merupakan pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wajar jika ia merupakan peninggalan nabi-nabi terdahulu yang tidak terhapus sebagaimana syariat yang lain. Pengertian hadis. Ada 3 versi penjabaran ketika mengartikan hadis di atas. Yang pertama, perintah. Dalam hadis ini menunjukkan ancaman seakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan siksa yang pedih. Perintah semacam ini terdapat juga dalam Al-Quran. Ada 3 versi penjabaran ketika mengartikan hadis ini. Pertama, perintah. Dalam hadis ini menunjukkan ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan siksa yang pedih. Perintah semacam ini terdapat juga dalam Al-Quran. Berbuatlah sesuka hati kalian. Yang kedua, perintah dalam hadis ini berarti pemberitahuan. Seolah di atas memberikan bahwa jika seseorang tidak memiliki rasa malu, ia akan melakukan apa saja, karena yang bisa mencegah dari perbuatan keji adalah rasa malu. Tidak heran jika rasa malu telah tiada, ia akan asyik dengan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Perintah dalam hadis ini menunjukkan ibadah, yang artinya jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara, maka lakukanlah, karena pada prinsipnya
adalah kebaikan. 2 macam rasa malu. Rasa malu pembawaan, yaitu rasa malu yang sudah dibawa manusia sejak lahir. Rasa malu ini bisa membawa pemiliknya kepada akhlak yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Jika rasa malu ini terus tumbuh dan berkembang, maka seseorang tidak akan melakukan maksiat, perbuatan keji, dan berbagai perilaku yang menunjukkan akhlak tercela. Yang kedua, rasa malu yang diperoleh melalui usaha, yaitu rasa malu yang didapat seseorang setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui keagungannya dan kedekatannya terhadap hambanya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.